Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan bagi kamu yang saat sekarang kebetulan aja ya lagi berstatus single. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi love life-nya kamu saat ini, dan juga kita akan intip sedikit gimana energinya si yang mantannya kamu ke dirimu sekarang ya. Tapi seperti biasa Taurus, sebelum Mari mau mulai, perlu untuk kamu pahami bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah Taurus, langsung aja kita mulai. Gimana kamu sekarang ini? Four of Swords ya. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Cups. Dan berikutnya di situ ada energi dari Death ya, Death. Kemudian di situ ada energi dari siapa ini? Wheel of Fortune. Nah, jadi kalau melihat gini, mungkin memang benar saat sekarang kamu lagi terputus koneksi dari seseorang gitu ya. Tetapi kalau dibilang ini kamu beneran sudah single, kayaknya kamu kayak menolak gitu ya. Kamu kayak menolak single gitu lah ya. Mungkin orang itu ya, si mantannya kamu itu tuh bilang putus sama kamu, katakan di sana ya. Tapi kalau Mari lihat di sini, apakah kamu benar-benar mau putus dari dia? Belum. Gitu ya, belum. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian belum lagi melakukan apa-apa ya. Mari lihat masih pasif, masih diem gitu ya. Tetapi belum bisa ini benar-benaran dikatakan kamunya sudah sendiri kembali gitu loh ya. Setidaknya maunya kamu gitu ya, keinginannya kamu. Fakta di lapangan iya, kalian tidak berjumpa lagi, kalian sudah tidak berkomunikasi lagi, dianya udah katakan di sana itu tuh bisa aja raib ditelan bumi gitu ya. Tetapi belum lagi ini tuh ceritanya akan selesai relationshipnya kamu dengan si yang mantannya kamu ini, kalau Mari lihat ya di situ. Atau sebenarnya kamu ini tuh masih ragu-ragu. Oke lah, katakan memang di kau yang menutup koneksi dengan dia untuk di saat ini. Namun untuk benar-benar kamu cut off ini orang dari hidupnya kamu, Mari lihat juga ternyata di situ tuh kamu masih belum 100% gitu loh ya. Nampaknya kamu lagi butuh waktu sendiri aja ya. Andaikan kamu bilang oke lah bebek, kita cerai, kita putus gitu ya, itu tuh kamu kelewatan aja tuh ngomongnya gitu ya. Maksudnya kamu itu tuh kalau Mari tangkep hanya sebatas kasih gua space, kasih gua waktu untuk sendiri gitu ya. Karena nampaknya memang belakangan ini tuh semakin menyulitkan ya hubungan kalian berdua. Agak-agak yang kayak cerita gimana ya, kalau Mari katakan ceritanya itu tuh banyak konfliknya gitu ya. Entah karena memang jiwa, pikiran, perasaan ini tuh lagi nggak tenang, sehingga tidak tertutup kemungkinan ya sering adu bacot gitu ya kan. Atau yang kayak pakai acara nggak enak hati terus saling treatment gitu. Jadi kurang dia di sana gambaran keromantisan antara dirimu dengan si yang bebek mantannya kamu ini. Kok kayak nggak cocok ini kalau Mari bilang dia mantannya. Wacana-wacananya ke arah mempensiunkan diri ya secara dini, atau juga mau memecat ya dia jadi pasangan. Wacananya mungkin di situ tuh ada ya.
Tapi itu tuh kok kayak hanya wacana aja. Entar juga pikiran udah tenang, perasaan udah enak gitu ya. Ini saling rindunya ini. Saling rindu gitu. Nggak peduli ya seberapa seriusnya kalian kemarin hari bilangin mau pisah gitu ya. Mana tahu ya udah pakai acara saling ini, maaf ya, saling menghina, katakan gitu. Halah, lu kata kalau lu pergi ninggalin gua mate 100 semodel kayak lu gua bisa dapat. Walaupun udah sampai ngomong-ngomong kayak gitu, ibaratnya yang kasar-kasar kayak gitu ya. Atau yang misalnya saling acara nangis bombay gitu ya. Kita gak bisa lagi barengan mas, misalnya ya. Nggak peduli seserius apa kalian kemarin hari, tapi mari lihat energi untuk melepas. Belum bos, belum di sana ya, gitu loh. Nanti balik juga nya ini. Kenapa balik? Ya karena ada usaha dari kamunya. Kamu yang bilang kemarin kita putus, kita cerai, tapi kamu nanti agaknya menyesal ini. Menyesal gitu ya. Sebentar nanti kamu membuka akses itu ke dia atau mengusahakan koneksi dengan dia. Biasanya kalau mengusahakan koneksi kembali itu tuh stylenya cowok ya, gaya-gayanya cowok. Karena kalau cewek kan ada pastian kan, adalah yang nggak mau melewatkan kesempatan gitu kan. Cewek-cewek yang energi maskulinnya itu tuh lebih besar gitu ya, atau kebetulan aja nekat gitu ya, atau juga bisa di sana ya jujurin diri aja lah. Dia si cewek itu tuh mau balik, ya tentu dia yang upayain kan gitu ya. Nah jadi pokoknya ini tuh terbuka akses, kamu upayakan atau kamu yang membuat kembali, mengusahakan kembali terhubungnya dirimu dengan si seseorang ini. Nah di sana mari lihat ya, ya kamu memang lagi tunggu momen ini nampaknya ya, momen ya tadi kamu sudah reda emosinya, atau momen pas kamunya itu tuh sudah kayak tersadar gitu ya, alah kok hidup ini tuh tanpa dia agak-agaknya kurang sedep juga ya. Nah gitu ya. Atau barangkali setelah petualangan kamu gitu ya, kamu coba-coba nanti udahlah buka diri sama ya yang baru gitu ya. Tapi nanti kok ya ndak ketemu, atau kalau ya ketemu tapi rasa-rasanya nanti soalnya kamu akan membandingkan gitu ya, dia orang yang baru sama ini Sia yang mantannya kamu ini. Nanti toh ujung-ujungnya Sia yang mantan nampaknya mari bisa lebih ini ya, lebih positif nanti kamu lihat ya. Kok kayaknya iya ya itu lebih cantik misalnya ya, kamu sebut ini tentang Sia yang mantannya kamu, dia lebih cantik, dia lebih keren, dia lebih baik, dia lebih lembut, dia yang lebih hot, dia yang lebih jos gitu kan. Nah makanya nanti di situ tuh kamu akan balik paling lama ya, paling lama mari lihat kamu balik sama seseorang ini ya, ini udah hitungan paling jauh banget ya, bulan 8 ya, itu udah hitungan paling jauh. Sekarang bulan berapa ya, bulan 3 ya, bulan 8 atau 8 bulan lagi. Nah kayak gitu ya, yang pasti ada angka 8-nya di sana yang mari lihat. Itu dulu paling lama banget, bukan 8 tahun ya, sebab ini tuh dibilang cepet energinya yonda, dibilang lambat yo juga enggak ya, termasuk cepat lah ya, walaupun 8 bulan hitungannya cepat lah itu, belum sampai setahun sudah kamu lakukan upaya tindakannya kamu terhubung dengan seseorang ini, berarti ya cepat gitu ya. Nah di sana jadi nanti gini aja ya, kalau mari lihat iyalah energi rekonsiliasinya kamu itu tuh memang besar sekali.
besar sekali. Dan kalau kamu itu tuh nanti mau usahain terhubung kembali sama si seseorang dari masa lalunya kamu ini, mari bilang jelas seseorang dari masa lalu ya. Jangan dibilang mantan. Misalnya nanti akan ada garapan kembali dirimu kan ke hubungan kalian. Nah jadi kalau mari lihat gini, memang jika kamu mau terkoneksi kembali ke dia, dengan dia, ini tuh memang harus tunggu momen gitu loh. Sebab seseorang ini mari lihat agaknya terluka dia ya. Entah ada yang kamu omongin gitu loh ya. Omongannya kamu itu tuh disimpan ke hati. Itu ya, disimpannya di hatinya. Yang iyanya pula omongan yang gak sedep gitu loh. Ya. Omongan yang gak enak di sebelum kalian berpisah itu ya. Ada atau gestur tubuhnya kamu ya, gestur tubuhnya kamu itu tuh menyeramkan, mengerikan bagi dia gitu ya, atau mimik wajahnya kamu, matanya kamu mungkin melotot gitu ya, atau barangkali suaramu gitu ya, tanpa sengaja kamunya itu tuh karena terbawa kondisi situasi yang kamunya mungkin panas gitu ya, bisa-bisa suaranya kamu itu tuh melengking tajam tinggi atau kayak nyaring gitu ya, atau kayak gede banget gitu loh. Jadi hal itu tuh agaknya lumayan lama diingat-ingat nanti sama si seseorang dari masa lalunya kamu ini. Sehingga jika kamu mau kembali ke dia suatu saat nanti ya, pertama kamu memang mesti minta maaf gitu loh, dengan harapan ketika maaf kamu sampaikan ke dia, apalagi kalau dengan tulus ya, energi ketulusannya kamu itu tuh bisa melarutkan rasa sakit hatinya dia itu, ketakutannya dia itu gitu loh ya, biar jos itu nanti usahanya kamu untuk kembali rekonsiliasi dengan si seseorang ini. Itu ya bagi kalian nanti yang mana tahu suatu saat terbersit gitu ya, resonate dengan pembacaan ini, terbersit, iya deh aku balik aja lah sama si dia. Nah, langkah masuk pertamanya mesti minta maaf biar lancar, terbuka pintu kemungkinan kamunya kembali menjalani hubungan dengan si seseorang ini. Itu ya, ingat ya bagi kalian yang memang nanti suatu saat butuh gitu ya. Gitu. Sebab ini kan ini Three of Swords ya. Gambarnya aja udah serem kan. Gambarnya udah serem dan dia ingat itu. Itu loh, cukup lama nanti dia akan mengingat rasa sakit hatinya dia itu. Loh ya, apalagi nanti setelah kalian ini tuh saling diam-diaman ya, nanti dia akan inget-inget tentang kamu, kecenderungannya itu tuh hal-hal yang agak-agak negatif gitu ya. Nah di sana, jadi kalau yang hanya diingat oleh dia peristiwa-peristiwa yang gak sedap ya, makin sulit nanti kamunya dalam upaya mau kembali itu kan gitu ya. Di sana. Dan nanti juga makin lama kalau kamu butuh waktu memang yang sekian bulan gitu kan, sempat nanti di situ tuh, apalagi kalau kalian yang LDR-an ya, hanya sebatas chattingan, teleponan, video callan. Kalau yang LDR itu kan memang dia setelah ada jarak waktu berpisah, lebih mudah anyepnya, lebih mudah anyep perasaan itu, lebih mudah hambar perasaan itu jika dibandingkan dengan ada pertemuan secara langsung, ada physical touch gitu ya. Sebab itu kan energinya lebih jos ikatannya di sana ya. Nanti dia bisa lupa tentang sisi manisnya kamu yang terkenang oleh si seseorang ini. Ya sisi yang gak enaknya itu loh, apalagi kalau dia yang tiba-tibanya
yang mewacanakan gitu ya, yang tiba-tibanya mewacanakan atau mengambil sikap tancap gas meninggalkan kamu, itu kan pasti ada sebab ya. Ada satu atau sekian hal gitu ya yang membuat dia merasa ya sakit hati tadi gitu ya. Maka ya memang namanya orang udah sakit hati ya. Dan di sini mari lihat, nampaknya bukan hanya kayak sebatas satu kali sakit hati, beberapa ini tuh kayak akumulasi gitu loh. Pertama, kamu nyakitin hati dia, dia bisa diam, dia terima. Kedua, kamu lakukan lagi. Ketiga, kamu bikin lagi gitu ya. Keempat, kelima, keenam. Nah akhirnya dia udah deh, mampus, aku menyerah aja dah. Nah gitu ya. Ini orang kok dibaik-baikin gak ngeh-ngeh, gak sadar-sadar. Sebab ada ngedumel-ngedumelnya si seseorang ini. Tuh loh. Apalagi kalau kalian udah panjang banget gitu kan relationship-nya. Sebab ini mari lihat bukan relationship seumur jagung ya. Ini nampaknya hubungan kamu dengan si yang mantan itu tuh ya hitungan udah tahun-tahunan gitu loh. Ya ada yang 8 tahun di sini mari lihat ya. Ada yang sudah 4 tahun, yang setahun ya. Jadi kan namanya kita bersama dengan seseorang yang punya ini ya pemikiran yang berbeda dengan kita, kebiasaan yang berbeda dengan kita, gitu ya. Jadi wajar jika terjadi gesekan-gesekan. Apalagi memang kayak tingkat memahami, mengerti, kesabaran itu tuh berbeda banget, gitu ya. Sehingga ya keributan ada, ketidakbahagiaan terjadi, ketidaksenangan dialami, dan itu numpuk kan di sana. Bagaimana ini tumpukan ini tuh? Sebab tumpukan ini kan akan menjadi ganjalannya. Terus bagaimana ganjalan ini tuh bisa dilewati, dilampaui? Hanya simple, permintaan maaf, gitu ya. Oke, di sana. Jadi memang kalau melihat di sini tuh si yayang bebeknya kamu ini ya, si yayang mantannya kamu ini atau seseorang dari masa lalu kamu ini tuh, mari lihat dia gini. Karena dia lagi sakit hatinya itu sama kamu, gitu ya. Memang keinginan untuk balik sama kamu tetap adanya ini. Ya, tetap ada. Cuman gentar pula dianya jika dia kembali sama kamu. Nanti di situ tuh sakit hati lagi, sedih lagi, marah lagi, capek lagi gitu ya. Nah jadi dia yang tadi Mas bilang kan dia nanti kan lebih banyak mengingat hal-hal yang negatif ya. Karena apa? Supaya hal itu tuh membuat dia jadi lebih gampang untuk melepaskan kamu. Itu caranya dia nyata ya. Ingat-ingat tentang dirimu yang jelek-jelek, pengalaman-pengalaman yang gak enak sama kamu, supaya dia punya alasan ninggalin, menutup diri dari kamu. Gitu ya, Taurus. Jadi supaya mati keinginannya dia untuk balik sama kamu tadi. Itu loh. Ya, supaya dia bisa kayak membebaskan diri dengan cepat dari kamunya. Itu ya. Dan memang nampaknya salah satu bentuk healingnya dia nanti yang dia pilih bukan hanya apa ya, sibuk memaksa dirinya untuk memang benar-benar bisa let go dari hubungan dengan kamu. Itu tuh dia ini segera mencari pengganti kamu. Ya, si pasangannya kamu ini segera mencari kebahagiaan dia. Ya, itu jalan healingnya si seseorang ini. Jadi nanti kamu gak usah heran jika dalam beberapa minggu ke depan kamu lihat dia atau kamu dapat info, entah dari mana lah infonya ya, kok kayaknya dia lagi PDKT nih sama cowok lain, sama cewek baru.
gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya hanya bentuk dari healingnya dia gitu ya. Sebab berpisah dengan kamu juga sebenarnya nggak gampang, nggak mudah, meninggalkan luka juga itu untuk dia. Gimana ini caranya luka ini tuh biar bisa cepat kering, biar cepat sembuh gitu. Nah itulah dia, udah dah cari aja lah seseorang yang mau sayang sama dia, seseorang yang mau mencintai dirinya, ya menggantikan sosok dirimu lah gitu ya. Apa fungsinya kamu, apa dampak yang dia dapatkan, dampak manis ya yang dia dapatkan dari kamu, ya dia cari dari yang lain. Nah, namun kamu nggak usah gentar nanti ya kalau misalnya mau balik sama dia lagi-lagi nih, walaupun dia udah deket sama yang lain, kamu lihat belum tentu dia itu tuh memang akan seriusin yang baru itu. Hanya kayak deket-deket supaya bisa, ya tadi kayak kata Mari, biar bisa cepet lupain kamu. Nah di situ ya. Jadi ini tuh Mari lihat memang fase-fase masa-masa butuh kamu tenang. Nah, di sini ya ngumpul-ngumpulin energinya kamu. Sebab bukan hanya dia aja nih yang tersakiti, kamu juga bisa demikian. Untuk beberapa ya, terlalu capek, terlalu lelah gitu ya. Kamunya juga di sini ya. Ini kalau Mari bilang macam kalian lagi apa itu namanya ya? Cocokin frekuensinya ini modelnya. Iya, walaupun kalian 8 tahun sudah bersama, ya 8 tahun itu tuh tidak panjang. Tidak singkat, itu tuh durasi panjang. Tapi kadang-kadang memang bisa begitu ada kejadiannya. Udah pun bersama lama, tapi frekuensinya belum match gitu. Ya. Seolah-olah kayak hubungan itu tuh belum dalam. Begitu ya. Dan ini tuh mau menyamakan aja nih kalau Mari nampak ya. Balik-balik lagi nih ke belakang. Balik-balik lagi nih ke belakang. Nanti kisah asmaranya kamu. Gitu ya. Tapi memang kalau mau balik, kamu butuh berbesar hati, kamu butuh bersabar, kamu butuh ini ya, memotivasi dirinya kamu sendiri. Sebab nanti agak alot kamunya itu tuh bisa balik sama seorang ini. Oke? Baik ya. Sekarang Mari akan tarik koin untuk nyari tahu bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya si dia ya, seseorang dari masa lalunya kamu ini. Dan untuk zodiak itu tuh pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia ya. Jadi itu ya, ini kan bacaannya untuk yang single. Singlenya kamu ini tuh sebentar aja ini ya. Sebab nanti untuk melepaskan masa singlenya kamu akan bergegas gitu ya. Untuk balik lagi sama si ya yang mantannya kamu ini. Gitu loh ya. Rehat-rehatlah kamu sejenak di sana ya. Nikmatilah status singlenya kamu itu. Oke. Mari awali dari inisial R. Ada rasa, C, cinta, I, istimewa, kemudian ada J, ada juara, H, hati. Oke, itu aja untuk inisial. Untuk zodiak di sini ada energi dari Scorpio, kemudian ada energi Aries, Sagittarius di situ, masuk Virgo, ada energi Cancer, Gemini hadir, Virgo, kemudian Capricorn di sini, Aries, Libra hadir, dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.